Cek cek 1 2 3. Oke, kali ini aku lagi ada di custom ROM jadul. Mungkin kalian juga baru pertama kali lihat custom ROM ini ya. Custom ROM ini munculnya itu 2018, kemudian lumayan eksis di 2019. Habis itu hening, nggak ada perkembangan lagi. Walaupun ini jadul karena Androidnya ini masih Android Pie ya, Android 9, tapi customisasinya itu wow, ini luar biasa banget, amazing, udah lengkap banget guys. Bahkan sampai di tampilan recent aplikasi ini ya bisa kita atur sendiri, bisa kita wik sendiri ya. Oke, ini adalah Liquid Remix 10.0.10 yaitu 2019 ya, tercatatnya Agustus tanggal 13. Jadi custom ROM ini sudah berapa? Udah 3 tahun ya, udah 3 tahun. Ini Androidnya 9 dan kernel bawahnya sudah aku ganti. Bawaannya itu dia pakai apa namanya, sudah aku screenshot juga sih. Ini dia bawaannya, dia pakai Pixel Experience Plus dan ini belum overclock. Sudah aku tes untuk hasil CPU throttlingnya. Oh ini bloatware-nya ya, bloatware bawaannya kayak gini kecuali Magis, jadi lumayan sedikit. Terus untuk hasil CPU throttlingnya pakai kernel bawaan kayak gini ya, lumayan jelek ya, lumayan jelek. Terus kemudian hasil Core Antutu dapat kayak gini, tapi emang ya baterainya itu adem banget karena baru naik udah di drop lagi ya, udah ngedrop lagi. Jadi baterai menjaga kondisi baterainya, suhunya itu biar tetap adem gitu guys mungkin ya. Oke, setelah aku ganti kernel pakai Dragel V13 hasilnya kayak gimana nanti aku tunjukin juga di agak belakangan aja. Yang jelas sekarang kita bahas soal kameranya. Di sini untuk kamera dia pakai kamera MIUI dan kendala satu-satunya itu di bagian ini ya, suara kamera. Ini kalau kita disable kan seharusnya dia diem, tapi ini masih tetap berbunyi. Terus nggak ada fingerprint shooter. Itu sih untuk fitur yang nggak ada. Kalau di menu video antara timelapse sama slow motion itu normal tanpa kendala. Terus tapi di sini nggak ada loh, stabilisasi gambarnya sudah ada ya, seingatku kemarin nggak ada ya. Oh ya wes, yang jelas ini sudah ada, jadi lumayan lengkap. Untuk foto potret kotak panorama ini semuanya normal lancar, tapi untuk hasil kameranya ini biasa aja guys ya, nggak wow banget. Terus untuk Magisnya seperti biasa aku pakai versi 23.0 dan safety netnya tercentang cuma satu. Kalian harus pakai apa namanya itu, pakai modul khusus ya. Modulnya sudah aku sediain di channel telegramku, nama modulnya itu CTS apa ya, kalian ke channel telegramku aja, terus nanti ketikin aja di pencarian CTS wired gitu aja ya, kayak gini ya. Ini CTS dan safety net fix wired, nanti kalian tinggal pakai aja kayak gini lalu di restart HP. Aku mau restart dulu ya guys. A few moments later. Oke, barusan kelar restart, langsung aja kita cek safety netnya lagi apakah sekarang sudah tercentang dua-duanya. Nah, setelah pakai modul tadi sudah kecentang dua-duanya guys ya, ini CTS safety net fix wired. Terus kemudian kita cek di Play Store apakah sudah tersertifikasi. Tadinya sih belum ya, waktu aku cek awalnya belum, dan sekarang ini belum update. Mungkin nanti aku tanyain aja di kolom komentar, kalau misalkan aku lupa nanti dicek lagi ya. Soalnya biasanya kalau awalnya belum tersertifikasi itu setelah update dia berubah sendiri guys. Langsung aja lah kita cek di dalamannya ya. Untuk jaringannya ini private network tipe atau pilihan jaringannya ini sudah banyak pilihan, tapi ya maklum aja untuk hotspot VPN itu masih belum support ya. Mungkin aja ntar ada developer kekinian yang mau remake atau memodifikasi custom ROM ini biar lebih jos lagi ya, mungkin bakalan oke ya, ini bakal jadi rebutan. Dan yang paling diunggulkan di custom ROM ini itu adalah Liquid Launch, nggak tahu bacanya gimana, Liquid Launch ya, mungkin kayak gitu ya. Ini lengkap banget mulai dari ambient sampai di status bar paling bawah, dan aku tunjukin aja satu persatu ya. Itu ada musik ticker, sudah umum ada, dan ini ada time in state. Nah, ada kayak gininya guys. Kalau di custom ROM AOSP pada umumnya kan belum ada ya, padahal ini Androidnya masih 9, tapi udah lumayan lengkap banget. Terus ada lagi ini, ada handwave
juga ini sudah termasuk lengkap ya. Bagian animasi ini nggak usah kita bahas lah ya, untuk animasi menurutku nggak terlalu penting. Terus untuk tombol juga gitu, kita ke gestur. Nah gestur ini ada AOSP gestur, app circle bar, ini macam-macam guys ya, ada satu persatu dimunculin di sini. Navigasi barnya juga ada, tapi fungsinya kayak gimana aku nggak terlalu mudeng. Terus kemudian ada keyboard, ini buat nampilin apa ya namanya, biar keyboardnya jadi full. Terus ada lock screen, untuk lock screen tampilannya kayak gini untuk shortcutnya. Kemudian tampilan jamnya ini bisa kita pilih untuk model-model jamnya nanti. Kemudian di bawahnya ada pilihan-pilihan menu-menu lagi, pokoknya banyak ini untuk fitur-fiturnya guys, lengkap banget untuk kelas ROM jadul ya, pada Android 9 loh, kok bisa selengkap ini. Terus ada juga nanti yang aku nggak paham itu di bagian USB konfigurasi, ini kalau nggak salah ya, media scanner behavior on boot, bukan deng, bukan ini guys, aku nggak paham, ada kok tadi yang aku nggak mudeng. Jadi nanti misalkan kalian ada yang paham silahkan komen di bawah ya, aku tunjukin aja satu persatu. Untuk navigasinya, oh ya, tombol navigasi ada di bagian sini ya, kalian bisa atur di stock setting ini. Lalu ada layout, nah itu bisa kalian swipe back and resend untuk tombol back sama resend ya, pokoknya ini udah lengkap. Terus ada di bagian navigasi tadi paling bawah ada pulsa juga ya, untuk Android 9 sudah ada pulsa, ini udah jos banget lah. Terus ada notifikasi, ini pun juga banyak fiturnya. Terus ada navigasi, lagi power menu, kalian bisa munculin di sini pilihan-pilihan yang ada di tombol power ini waktu kita set ya, ada pilihannya nanti bakal muncul di area-area sini guys. Terus ada advance reboot juga, mau ke recovery, bootloader atau soft reboot. Soft reboot itu ya reboot sebentar gitu, reboot cepet lah. Terus ada quick setting, ini juga bisa kalian atur. Kemudian ada recent panel, nah ini dia guys, untuk recent panelnya ini ada 3 pilihan ya. Yang quick step itu yang recent apps yang kayak biasanya yang mendatar atau horizontal gitu ya, ke kiri ke kanan. Kalau yang stok itu full juga tapi ke atas ya. Kalau yang Android Go itu yang model ini, model kecil, lebih kecil kayak gini, ini yang lagi aku pakai sekarang. Terus untuk recent stylenya juga bisa kita pilih sendiri. Nah ini dia, ada pen. Terus wah ini udah pokoknya lengkap loh tombol-tombol recentnya. Pen ini maksudnya untuk tombol close nya ya guys, tombol close ini loh. Nah ini kan ada muncul tombol close nya itu kayak pen ya, kayak cat gitu. Kalau kita ganti ZZZ nanti bakalan ganti ZZZ juga. Terus selain itu kita juga bisa hidupin di bagian custom recent style, ini bisa kita atur, bisa kita mode-mode lah pokoknya, diwarnai juga bisa. Wah ini udah lengkap, kalau kalian kreatif ngatur ini tampilan ROM kalian bakalan jos banget guys. Terus di menu status bar kalian bisa hidupin ini, nggak usah sih kayaknya ya, nggak usah yang ini. Career lever juga nggak usah kita jelasin. Dan kelemahannya itu waktu kita klik terkadang UI nya itu kurang cepat responnya, jadi ini blank. Nah ini loadingnya juga lumayan lama, jadi kalau kalian pasang custom ROM ini harus sabar ya guys waktu buka ini sambil nunggu. Nah ini waktu diklik gitu, status bar itemnya bisa kita munculin. Terus liquid logo juga ada, notifikasi count ini sudah kekinian ya, di custom ROM zaman sekarang sudah ada network traffic juga di bawahnya ya, kayak gini lah. Terus yang terakhir about liquid, ini munculin kalau kalian pengen tahu nanti kalian bisa klik sendiri. Selain ini untuk fitur-fitur yang lain ya standar ya. Untuk baterainya ini menunya sih lumayan lengkap, tapi nggak ada pilihan thermal itu ya guys, buat hemat baterai atau ke performance itu loh. Terus ada baterai charge warning, jadi kalau misalkan baterainya sudah full atau misalkan kalian bisa atur manual di sini ya. Kalau 100 berarti nanti waktu kalian cas terus sudah 100% kalian bakal ada notifikasi gitu. Yang lain ada info, terus macam-macam lah. Untuk konsumsi baterainya menurutku ini standar dan bisa dikatakan hemat lah, karena emang buat RAM 3GB pun juga masih ngatasi banget. Tadi aku cek itu untuk RAM 3GB
ini ngatasi banget karena untuk RAM yang sedang berjalan ini sisa kosongnya itu masih 2 GB. Jadi untuk RAM 3 GB ini sangat ngatasi guys, sangat kuat lah pokoknya dipakai ini nih. Kemudian untuk tampilannya ini standar ya, nggak ada yang aneh kalau di bagian tampilan ini. Nah ini kalian bisa pilih UI-nya. UI-nya itu ada punyanya Pixel sama AOSP ya. Kalian bisa pilih salah satu. Yang agak susah itu waktu mau ganti ke mode gelap atau dark mode, itu harus lewat sini ya, harus dilewat manual karena di quick settingnya ini nggak ada pilihannya guys. Untuk suara ini sudah ada Mi Sound Enhancer, untuk sekelas ROM jadul sudah ada kayak gini ya, ini juga sudah keren. Kemudian untuk penyimpanan sistem kebaca 11 GB. Terus untuk keamanan, nah ini sayangnya masih belum support face unlock ya, ya maklum sih. Terus di bagian sistem untuk bahasanya juga sudah ada bahasa Indonesia, tapi nggak semua ya, karena tadi untuk menu spesialnya masih tetap bahasa Inggris kebacanya. Nah sekarang kita bahas soal quick settingnya. Untuk quick settingnya ini ruame banget guys. Karena untuk screen recorder ini sudah ada, tapi aku nggak nemu cara untuk munculin pengaturan ngerekam mic ya, untuk ngerekam suara. Jadi perekam layarnya ini kalau kita klik dia cuman cuman berpindah kayak gini doang, pindah resolusi doang guys. Kalau misalnya kita mau ngerekam kita harus klik tahan, agak lama gitu, agak aneh sih ya untuk pengoperasiannya. Kalau untuk yang lain di bawahnya itu masih banyak banget fitur-fiturnya, kalian nanti bisa pilih-pilih sendiri. Bahkan yang receh-receh itu juga ada di sini. Cuman nggak semua waktu kita klik itu berfungsi ya. Contohnya aja untuk kalkulator itu juga sudah ada di sini, tapi waktu aku klik dari sini itu nggak fungsi. Jadi kita harus klik langsung dari aplikasinya guys. Waktu kita hidupin hotspot berbarengan sama wifi ini aman, nggak crash ya, masih nyantai. Tapi sayang untuk perekam obrolan saat kita nelpon di menu telepon itu nggak ada guys. Jadi waktu kita nelpon nggak bisa ngerekam. Pakai kernel Deagle versi 13. Untuk hasil skor AnTuTu-nya itu dapat kayak gini ya. Menurut ini udah lumayan oke sih, dapat 164.000 sekian. Terus untuk suhunya lumayan anget, tapi aku ngetesnya di suhu 40 sih, naik 3 bar ya, naik 3 angka. Terus kemudian untuk hasil CPU throttlingnya juga tetap turun ya. Mungkin memang harus nyari kernel yang benar-benar cocok, mungkin kernel jadul lebih oke guys ya. Kalau versi 13 itu Deagle kan sudah terbilang modern ya. Terus untuk recent aplikasinya ini untuk menu-menunya ternyata sedikit guys ya untuk menunya, jadi nggak bisa kita kunci untuk fitur-fiturnya ini, tapi sudah bisa munculin free run di bagian atas pojok kiri atas itu guys. Oke, mungkin kita aja dulu untuk review custom ROM jadul ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, barangkali nanti ada maintainer atau developer di Indonesia yang ngelirik custom ROM ini terus pengen dimodifikasi, mungkin bakalan keren kali ya. Ya wis, makasih banyak sudah nonton video ini. Kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Gendul pamit untuk diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.